anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran matematika kelas 6 SD kurikulum 2013. Topik yang akan kita pelajari adalah luas permukaan tabung. Anak-anak masih ingat bangun ruang tabung? Tabung adalah salah satu contoh bangun ruang sisi lengkung. Ada dua macam rumus luas permukaan tabung. Yang pertama adalah rumus luas permukaan tabung dengan tutup. Jadi contohnya tabung dengan tutup itu kaleng, bisa kaleng biskuit atau kaleng susu, itu ada tutupnya. Kita lihat dulu gambar jaring-jaring tabung dengan tutup. Ini dia. Kita di sini memiliki 3 buah sisi. Ada sisi tutup atau sisi yang ada di atas. Kemudian yang di tengah ini selimut tabung namanya, dan yang di bawah adalah sisi alas. Kalau kita ingin mencari luas permukaan tabung seluruhnya dengan tutup, maksudnya rumusnya adalah seperti ini. LP sama dengan LA ditambah LT ditambah LS. LP itu adalah luas permukaan Kalau LA itu adalah luas alas, disingkatnya LA. Kalau LT itu luas tutupnya, dan LS adalah luas selimut tabung. Di sini kita perhatikan sisi alas dan sisi tutup bentuknya sama, yaitu bentuknya lingkaran. Besarnya juga sama, Jadi luas alas itu sama dengan luas tutup. Jadi rumusnya boleh kita tulis seperti ini. LP sama dengan LA ditambah LA ditambah LS. Jadi luas tutupnya itu sama dengan luas alasnya, karena bentuknya sama, besarnya juga sama. Di sini kita lihat luas alas menggunakan luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya pi kali R kali R Karena luas alasnya ada 2 kali di sini, LA ditambah LA. Ini boleh kita tulis 2 dikali LA tambah LS. Lalu LA-nya kita ganti dengan rumus luas lingkaran, karena luas alasnya merupakan luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah pi kali R kali R ditambah dengan luas selimut tabung. Luas selimut tabung rumusnya 2 kali pi kali R kali T. Ini kalau kita singkat rumusnya menjadi 2 kali pi kali R dikali R tambah T dalam kurung. Yang dalam kurung nanti kita kerjakan terlebih dahulu jadi R tambah T kita kerjakan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan 2 kali pi kali R. Wah, rumusnya panjang anak-anak Tidak apa-apa jangan takut Kita pasti bisa mengerti rumus ini dan menghafalkannya. Ini adalah rumus luas permukaan tabung dengan tutup. LP sama dengan 2 kali pi kali R kali dalam kurung R tambah T. LP itu adalah luas permukaan. Pi adalah konstanta yang nilainya 22/7 atau 3,14. Nilai pi kita pakai 22/7 kalau R-nya jari-jarinya kelipatan 7. Jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka pi yang kita pakai adalah 3,14. Nanti kita akan lihat di contoh-contoh soalnya R adalah panjang jari-jari, T adalah tinggi tabung. Ini adalah rumus luas permukaan tabung dengan tutup. Bagaimana rumus luas permukaan tabung tanpa tutup? Kita lihat dulu gambar jaring-jaring tabung tanpa tutup. Ini dia. Kalau tanpa tutup berarti sisi tutupnya atau sisi atasnya tidak ada. Jadi di sini kita hanya memiliki 2 buah sisi, selimut tabung dengan sisi alas. Sehingga luas permukaan tabungnya itu hanya luas alas ditambah dengan luas selimut tabung. Jadi tidak ditambahkan dengan luas tutupnya Luas alasnya merupakan luas lingkaran pi kali R kali R. Luas selimutnya 2 kali pi kali R kali T. Kalau dipersingkat rumusnya menjadi pi kali R kali dalam kurung R ditambah 2 kali T. Jangan takut anak-anak melihat rumus-rumus ini Tetap semangat, tetap yakin bahwa kita pasti bisa memahami rumus luas permukaan tabung dengan atau tanpa tutup. Kita coba soal-soalnya Ayo mencoba halaman 113. Nomor 1, tentukan luas permukaan gambar berikut. Ini dia
gambar yang akan kita cari luas permukaannya. Ini adalah gambar tabung ya dengan tutup. Kita tulis apa yang diketahui. Diketahui adalah jari-jari 7 cm dan tinggi tabung 25 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan. Langsung kita masukkan ya ke dalam rumus luas permukaan tabung dengan tutup. LP sama dengan 2 kali Pi kali R kali dalam kurung R tambah T. Di sini kita lihat R-nya, jari-jarinya 7 cm. 7 merupakan kelipatan 7, sehingga Pi-nya akan kita pakai 22/7. Akan menjadi seperti ini. 2 dikali. Nah, ini Pi-nya kita ganti 22/7 kali 7 R-nya ya. Kemudian dikalikan lagi dalam kurung R tambah T, 7 tambah 25. 7 dan 7 bisa habis kita bagi ya. Sehingga yang perlu kita kalikan adalah 2 kali 22 dikali 7 tambah 25-nya sudah kita tambahkan menjadi 32. Ini hasilnya adalah 1408 cm persegi. Jadi luas permukaan gambar tersebut atau luas permukaan tabung tersebut adalah 1408 cm persegi. Nomor 2, diketahui sebuah kaleng cat berbentuk tabung. Diameternya 14 cm dan tingginya 20 cm. Tentukan luas permukaan kaleng tersebut. Kita tulis ya apa yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah diameter. Diameter itu diberi lambangnya D, sama dengan 14 cm. Kemudian tingginya 20 cm, T sama dengan 20 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan kaleng. Kalau kaleng berarti ada tutupnya ya. Kita jawab. Yang kita gunakan adalah rumus luas permukaan tabung dengan tutup. LP sama dengan 2 kali Pi kali R kalikan dalam kurung R tambah T. Anak-anak di sini kita lihat ya, R-nya atau jari-jarinya belum diketahui. Jadi kita harus cari dulu berapa nilai R dengan menggunakan informasi diameter yang diberikan. R itu sama dengan setengah kali diameter, setengah kali D. D-nya kita ganti dengan 14. Setengah kali 14, 7 cm. Kita sudah mendapatkan nilai R, kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan. Langsung kita masukkan ya, Pi-nya berarti 22/7 ya, karena R-nya ini 7 kelipatan 7. Menjadi seperti ini. 7-nya habis dibagi ya, 7 bagi 7 1 ya. Sehingga ini menjadi 2 kali 22 dikali, nah 7 tambah 20, 27. Kita kalikan 2 kali 22 kali 27. Hasilnya adalah 1188 cm persegi. Jadi luas permukaan kaleng tersebut adalah 1188 cm persegi. Nomor 3, sebuah tabung dengan panjang jari-jari 10 cm. Luas permukaan tabung adalah 1570 cm persegi. Berapakah tinggi tabung tersebut? Kita tulis apa yang diketahui. Jari-jari berarti R 10 cm, luas permukaan berarti LP 1570 cm persegi. Yang ditanya adalah tinggi tabung T. Kita jawab ya. Kita gunakan rumus luas permukaan tabung dengan tutup ya. LP sama dengan 2 kali Pi kali R kali dalam kurung R tambah T. Kita masukkan semua angka yang kita ketahui. LP-nya tahu ya. Nah, kita ganti LP-nya dengan 1570. Kemudian Pi-nya kita gunakan 3,14 karena R-nya 10 cm. 10 bukan kelipatan 7 ya. Kemudian dalam kurung 10 tambah T. T-nya yang akan kita cari. 10 tambah T jangan kita utak-utik dulu ya. Jangan kita ganggu dulu ya karena mereka ada di dalam kurung. Kita kalikan dulu 2 kali 3,14 kali 10. Menjadi seperti ini. 1570 sama dengan 62,8 kali 10 tambah T. 10 tambah T-nya kita cari. 10 tambah T sama dengan 1570 dibagi 62,8. 1570 dibagi 62,8 adalah 25. Sekarang kita mencari T-nya. 10 ditambah T sama dengan 25. Berarti T sama dengan 25 dikurang 10. Hasilnya adalah 15 cm. Jadi tinggi tabung tersebut adalah 15 cm. Nomor 4, Beni akan menghias sebuah gelas berbentuk tabung tanpa tutup.
Ukuran diameternya 8 cm dan tingginya 9 cm. Berapakah kain yang dibutuhkan Benny untuk melapisi gelas tersebut? Kita tulis apa yang diketahui. Diameter berarti D, 8 cm. Tinggi berarti T, 9 cm. Yang ditanya berapakah kain yang dibutuhkan Benny untuk melapisi gelas tersebut. Ini kita diminta mencari luas permukaannya. Sebelumnya kita harus mencari jari-jarinya dulu ya, karena jari-jarinya belum diketahui. Ingat rumus jari-jari R adalah setengah kali D. Setengah kali 8 adalah 4 cm. R-nya sudah kita dapatkan 4 cm. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan tabung tanpa tutup. LP sama dengan Pi kali R kali dalam kurung R tambah 2 kali T. Masukkan semua angka-angka yang kita ketahui. Di sini R-nya 4 cm bukan kelipatan 7, sehingga Pi-nya kita gunakan 3,14 ya. 3,14 kali 4 12,56, 2 kali 9 18 ya, ditambah dengan 4. Dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 12,56 kali 22, hasilnya adalah 276,32 cm persegi. Jadi kain yang dibutuhkan Benny untuk melapisi gelas tersebut adalah 276,32 cm persegi. Nomor 5, hitunglah luas bangun ruang di bawah ini. Nah, ini ada bangun ruang seperti ini ya, jadi di tengahnya itu bolong gitu ya, berlubang. Nah, ini caranya ya, kita akan menghitung dulu luas permukaan tabung seluruhnya. Jadi tanpa lubang. Ya, ini kita hitung dulu berapa ya luas permukaan tabungnya. Nah, ini diketahui ya, diameternya 7 cm. Kita perlu mengetahui R-nya. Berapa jari-jarinya? Nah, yang ini berapa? Kalau diameternya 7 cm berarti R-nya setengahnya ya. 7 bagi 2. Nah, ini R-nya 3,5 cm. Nah, yang di luar itu ada angka 2 cm ya. Jadi kita ingin mencari ini jari-jari seluruhnya. Nah, ini berapa? Ya. Jari-jarinya adalah 3,5 ditambah 2 cm. 5,5 cm. Angka ini akan kita gunakan untuk mencari luas permukaan tabung seluruhnya ya, yang besar ini, yang tanpa lubang ya. Jadi R yang akan kita gunakan adalah 5,5 cm. Kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan tabung ya dengan tutup. Kita tulis di sini LP1, luas permukaan 1 ya, jadi yang tanpa lubang ya. 2 kali Pi kali R kali dalam kurung R tambah T. Di sini R-nya 5,5 cm bukan kelipatan 7, jadi kita gunakan Pi-nya 3,14 ya. 2 kali 3,14 kali 5,5 dikali dalam kurung 5,5 tambah 3. Tingginya adalah 3 cm. Ya, ini hasilnya kalau dihitung adalah 293,59 cm persegi. Ini adalah luas permukaan tabung yang pertama. Ya, maksudnya adalah luas permukaan tabung seluruhnya tanpa lubang di tengahnya. Sekarang kita akan hitung berapa luas permukaan tabung yang di tengahnya tadi ya. Kita hitung ya. Nah, ini kita mau hitung luas permukaan tabung yang merah. Nah, kalau luas permukaan tabung yang merah ya, yang lubangnya itu kita mau hitung berapa luas permukaannya. Ini kita harus tahu jari-jarinya. Kita sudah hitung tadi, ini jari-jarinya 3,5 cm. Langsung kita masukkan ke dalam rumus luas permukaannya ya. LP2 ya, kita beri namanya 2 kali Pi kali R kali dalam kurung R tambah T. R-nya 3,5 ya. Ini kita boleh gunakan 22/7 atau 3,14 ya. Kita gunakan 3,14 saja ya, karena desimal. Kalau menggunakan 22/7 juga boleh, karena 3,5 ini kelipatan 7. Kita tulis ya, 2 kali 3,14 kali 3,5 dikali dalam kurung 3,5 tambah 3. Tinggi tabungnya sama, 3 cm. Ini kita kalikan yang di depannya menjadi 21,98. 3,5 tambah 3 itu adalah 6,5. Kita kalikan, hasilnya adalah 142,87 cm persegi. Sekarang kita akan menghitung luas bangun ruang yang ditanyakan. Nah, ini dia luas bangun ruang yang diinginkan. Ini caranya ya, berarti luas permukaan 1 seluruhnya
dikurangi dengan luas permukaan yang tadi berwarna merah, luas permukaan lubangnya ya. Jadi ini ya, luas bangun ruangnya adalah LP1 dikurang LP2. LP1-nya 293,59 dikurang dengan LP2 142,87. Hasilnya adalah 150,72 cm persegi. Jadi luas bangun ruang tersebut adalah 150,72 cm persegi. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang luas permukaan tabung. Ulangi lagi ya pelajaran kita hari ini di rumah bersama papa, mama, atau kakak kalian. Ingat kembali ya rumus-rumus yang kita gunakan untuk mencari luas permukaan tabung, baik dengan tutup ataupun tanpa tutup. Oke? Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.